pantas gitu ya, memberi sambutan gitu ya. Sebenarnya biasanya itu Budian ya, tapi saya akan mencoba Bapak Ibu akan belajar sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau ada yang kurang pas nanti bisa dipas-paskan biar enak kalau pas-pas itu ya. Kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat, kesehatan yang diberikan kepada kita tentunya di hari ini, di hari studi guru, di tanggal 24 Agustus 2024 ini. Walaupun secara virtual saya mengimani dan meyakini bahwa Bapak Ibu semuanya penuh dengan semangat ya. Ini adalah hari senyum guru gitu ya. Hari senyum, hari senang-senang guru gitu ya. Lalu di hari studi ini merupakan, saya mengingatkan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru. Kegiatan ini memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk para guru ini memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan pedagogik, serta juga kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tentunya pengalaman itu adalah pembelajaran yang sangat mahal harganya seperti itu ya. Dan dengan adanya kegiatan ini, tentunya para guru diharapkan nanti yang memperoleh inspirasi ya dari teman-teman kita yang sudah berbagi ilmu yang sudah dipelajari atau pengalaman-pengalaman yang memang sudah pernah dialami. Dan ini memicu, harapannya memicu motivasi kita untuk terus-menerus mengembangkan diri kita untuk menjadi pendidik-pendidik yang memang pendidik-pendidik yang selalu diupdate pengetahuannya, pendidik yang berkualitas, pendidik yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan di hari ini kita akan mendengarkan pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Yuli dengan temanya yaitu merintis usaha dengan mempersiapkan manajemen keuangan. Lalu disambung Bu Ria, pola hidup segar bugar, nah, aktivitas pun lancar. Ini menarik ini kayak apa sajak ya. Pola hidup segar bugar, aktivitas pun lancar gitu ya. Dan nanti juga akan ada Bu Aster tadi katanya Benjel seperti itu. Dan tidak kalah menariknya moderator kita yang sangat gokil yaitu Ibu Angel yang membawakan acara pada hari ini ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu tetap semangat. Mari kita mengikuti rangkaian HSG ini dengan penuh sukacita ya karena Hari Sukacita Guru ini sehingga kita selalu mengupgrade diri, kita meluangkan diri untuk menjadikan diri kita lebih baik. Dan ada suatu pesan dari ungkapan bahasa Latin yang mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi yaitu non scholae sit vitae decimus. Bagaimana kita ini sekolah atau mengembangkan ilmu tidak hanya untuk mengejar nilai tetapi untuk hidup. Terima kasih, berkat dalam Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Erik ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini hari Sabtu ya, walaupun kita meluangkan waktu kurang lebih 3 jam, kita harus bersenang-senang sesuai arahan dari Pak Erik tadi ya. Apabila memang ada yang belum sarapan, nanti boleh disambi dengan sarapan di rumah masing-masing. Begitu ya. Baik, untuk pemateri pertama, sepertinya Bu Aster sudah tidak sabar ya. Kemarin menghubungi Bu Dian, katanya ingin menyampaikan atau men-sharingkan kepada kita semua terkait dengan atau judulnya yaitu Desiminasi Rencana Tindak Lanjut Program PJOK. Nah, nanti setelah dari Bu Aster akan disambung dengan Bu Ria, materi kedua, yaitu terkait dengan pola hidup segar bugar, aktivitas pun lancar. Jadi ada kesinambungan, sehingga untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Aster. Monggo Bu Aster, waktu kami berikan ke Bu Aster. Baik, terima kasih Bu Angel atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu Aster. Ya, Baik, Bu Aster. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut seperti itu ya. Jadi saya mengikuti program peningkatan kompetensi guru PJOK yang sudah berjalan dari awal bulan Juni dan nanti akan berakhir di bulan September. Nah, dalam kegiatan ini
kami diminta untuk membuat rencana tindak lanjut mengenai program yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, ini ternyata ada sedikit satu benang dengan materi yang Bu Ria nanti. Jadi materi yang saya berikan ini tentang program untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, akan saya share screen-kan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nih, Bapak Ibu. Sudah. Ya. Untuk rencana tindak lanjut, saya membuat program dengan nama Let's Exercise Together. Latar belakangnya, yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas sekolah dalam pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, perilaku malas bergerak atau mager. Ini dampak pengaruh dari gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, SMK PIU 10 Magelang memiliki aset atau modal utama seperti aset manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang dapat berkontribusi positif terhadap program. Kemudian yang keempat, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan P5 untuk jenjang kelas 11 dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya. Walaupun demikian, program ini juga melibatkan kelas 10. Tujuan dari program ini yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Nah, komunitas belajar sekolah yang kita miliki ini adalah HSG. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga, yang bugar, dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik. Yang keempat, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang berpihak. Kemudian untuk capaian program, pembelajaran PJOK dengan pelibatan kelompok belajar sekolah, raga bugar, dan jiwa sehat, kemudian profil pelajar Pancasila dan student agency dalam diri peserta didik. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang realisasi program Let's Exercise Together. Nah, ini saya menyampaikan programnya ini di hari ini, tanggal 24 Agustus 2024, kemudian nanti akan berdiskusi dengan peserta didik itu di tanggal 2 September, itu di jadwal blok untuk kegiatan P5. Kemudian yang berikutnya, materinya tentang kebugaran jasmani, kemudian gerakan peregangan yang dulu pernah berlangsung tetapi kemudian macet. Nah, ini nanti akan saya coba untuk programkan lagi untuk kita gerakkan lagi untuk gerakan peregangan ini. Kemudian konsep gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster dan video tentang kesehatan atau anti-bullying. Nah, ini guru sebagai fasilitator, kemudian pihak puskesmas itu sebagai pemateri, lalu peserta didik ini menentukan jenis senam dan jenis poster atau film yang akan dibuat. Ini berlangsung di minggu pertama bulan September. Kemudian berikutnya, pelaksanaan aktivitas peregangan itu akan dilakukan setiap hari. Nanti setelah doa Angelus, pukul 12, kemudian akan melakukan peregangan sejenak.
Kemudian melakukan senam bugar, itu setiap Jumat pertama yang akan dipimpin oleh siswa. Lalu dilanjutkan dengan sarapan sehat dan pembuatan proyek film ataupun poster tentang kesehatan. Di sini guru PJOK dan fasilitator memantau kegiatan proyek dan peserta didik menjadi instruktur senam. Ini di minggu pertama dan kedua September serta di setiap awal bulan. Kemudian pelaksanaan senam bugar itu di setiap Jumat pertama, dilanjutkan sarapan sehat, kemudian masih dilanjutkan pembuatan film dan poster tentang kesehatan. Kemudian akan ada persiapan festival olahraga tradisional dan pameran poster. Ini rencana nanti akan di bulan Desember setelah tes. Ini untuk persiapan di minggu pertama bulan Oktober. Kemudian pelaksanaan festival olahraga tradisional, ini nanti akan ada lomba-lomba untuk olahraga tradisional. Kemudian ada pameran poster, deklarasi anti-bullying, dan evaluasi program. Ini nanti akan dilaksanakan rencana itu di bulan Desember. Yang berikutnya, struktur program dan mitra Kombe. Untuk waktu, program Let's Exercise Together adalah program kokurikuler dan P5 yang dilaksanakan pada bulan September, Oktober, November, dan puncaknya di festival di bulan Desember. Untuk tempat, pelaksanaan program senam bugar, sarapan, dan festival olahraga di lapangan indoor, kemudian kegiatan peregangan di dalam kelas, untuk seminar kesehatan di aula. Target peserta adalah peserta didik kelas 10 dan 11. Khusus untuk kelas 11 ini nanti akan membuat film ataupun poster tentang kesehatan sebagai proyek P5. Lalu peran komunitas belajar. Komunitas belajar sekolah HSG ini sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Rekan sejawat yang akan terlibat adalah Bapak Buruh dan Bu Angel sebagai tim penyusun modul P5, kemudian Bapak Marwan, Bapak Krismanto, Pak Ivan, Bu Mita, ini nanti akan berdiskusi bersama untuk mengembangkan dan menilai pembuatan dan pameran poster serta pembuatan film. Kemudian nanti saya sendiri untuk mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada peserta didik. Kemudian untuk kapasitas sekolah yang dimiliki, ini kita memiliki aset-aset. Yang pertama, aset atau modal manusia. Ada pimpinan sekolah, guru mapel, tenaga kependidikan dan non-kependidikan, serta peserta didik. Untuk aset atau modal sosial, itu ada komite sekolah dan paguyuban wali peserta didik yang selalu siap mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, aset atau modal politik itu bekerja sama dengan Puskesmas Magelang Selatan. Yang berikutnya, aset atau modal agama dan budaya. Ini warga sekolah yang taat beribadah, menghargai perbedaan kebudayaan, serta bergotong royong. Aset atau modal lingkungan dan fisik. Lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman, memiliki sarana dan prasarana olahraga, lab komputer, lab kejuruan, ruang kelas, aula, dan lain-lain. Kemudian untuk aset atau modal finansial, itu adanya dana BOS dan dana lainnya. Kemudian untuk rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form yang didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Kemudian tantangan dan hambatan yang mungkin akan terjadi. Yang pertama, tantangannya konsistensi dalam melakukan kegiatan. Ini solusinya nanti akan memberikan motivasi melalui wali kelas. Kemudian tantangan berikutnya memberikan pemahaman kepada peserta didik saat melakukan proyek SEM Festival Olahraga Tradisional. Proyek SEM ini yang nanti akan dilakukan di bulan Desember. Terutama untuk yang menjadi panitia itu di kelas 11 karena terkait dengan proyek P5. Solusinya, peserta didik akan diberikan pemahaman pada fase SEM. SEM itu Sport Education Model, dengan informasi, penghalusan, dan ekstensi penerapan di setiap perannya dalam SEM. Kemudian tantangan yang ketiga, sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komposisi gizi seimbang. Nah, ini terlihat ketika yang sudah berjalan itu ada beberapa siswa yang bahkan tidak membawa bekal. Nah, kemungkinan untuk solusinya ini sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Demikian rencana program dari rencana tidak lanjut program peningkatan kompetensi guru PJOK yang saya lakukan. Demikian presentasi dari saya. Apakah mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, Bu Angel? Boleh, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke Bu Aster. Monggo. Atau mungkin masukan untuk program yang akan dijalankan. Apakah ada Bapak Ibu masukan atau pertanyaan untuk program PJOK? Apa tadi dengan P5 nggih Bu Aster nggih, yang akan dimulai di bulan depan nggih, di awal September seperti itu. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya Bapak Ibu? Bu Aster, saya Bu Nggih, Bu. Aster, berarti itu program yang sarapan sehat bersama dengan program Bu Marta di kantin sehat, jajan sehat itu ya? Ya, Oh iya. bisa bersinergi dengan kegiatan Bu Marta itu. Oh Program. iya. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi untuk Bu Angel bisa melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aster atas pemaparannya. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama dan akan dilaksanakan bersama, nggih. Nanti kalau perlu ditempelkan saja Bu di mana di ruang guru supaya juga mengingat terkait dengan program PJOK, nggih. Itu. Baik, terima kasih Bu Aster. Selanjutnya Ibu Maria Ignacia Prilaherti. Apakah sudah siap memberikan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pola hidup sehat, aktivitas pun lancar, ya. Nanti juga kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan materi dari Bu Maria, monggo bisa langsung disampaikan setelah sesi penyampaian materi. Monggo Ibu Maria untuk Ya, baik Bu Angel. Apakah suara saya terdengar jelas? siap. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak. Saya mulai. Ini selamat